Kita lihat ya. Assalamualaikum, terlihat? Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya perkuliahan pada hari ini, yaitu terkait rangkaian kombinasional. Kemarin kita pas mengenai gerbang logika, sekarang rangkaian kombinasional ya, rangkaian kombinasi. Nah, ini salah satu contoh dari rangkaian pengantar rangkaian kombinasi. Apa sih rangkaian kombinasi itu? Yaitu gabungan dari beberapa gerbang dasar yang dapat menghasilkan sebuah fungsi yang berbeda. Nah, biasanya yang namanya rangkaian kombinasi itu terdiri dari input, proses, dan ada output ya. Nah, ini digambarkan seperti ini kurang lebih. Ini anggaplah ini sebuah rangkaian ya. Nah, ini anggap sebuah rangkaian. Nah, ini adalah inputnya, ini adalah proses, dan ini adalah outputnya. Yang mana output ini ditandai dengan yang namanya F, masukan ya. Nah, tabel kombinasi itu terdiri dari macam-macam. Nah, ini contoh dari tabel kombinasi dua variabel. Jika variabel masukan sama dengan 2 ya, atau A dan B, maka jumlah kombinasinya adalah 4 ya. Nah, contohnya seperti ini. A 00 11, B-nya itu 0101. Nah, contoh rangkaian kombinasional dengan dua masukan kurang lebih seperti ini. Misalkan di sini ada kombinasi antara gerbang NOT. Nah, ini antara gerbang NOT ya, dengan gerbang N dengan dua buah masukan dan satu keluaran. Ini keluarannya, ini masukannya, yaitu A dengan B. Keluarannya itu adalah Q ya. Sini. Nah, F, A, B, inputan dari A, B itu sama dengan A, N, not B. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih kalau kita implementasikan ke dalam tabel tabel kebenarannya, kurang lebih seperti ini. Ini masukannya A, ini B ya. Ini A, B. Nah, tadi kan rangkaiannya itu Q sama dengan A, N, not B. Q sama dengan A, N, not B. Berarti harus di sini ada satu lagi, yaitu not B-nya. Nah, kemarin kita udah sepakat bahwa yang namanya N itu, dia mempunyai nilai apabila bernilainya satu sama, dia akan sama ya. Kita lihat di sini A, N, not B-nya itu adalah A, N, not B-nya itu adalah berarti di sini 1 kan seharusnya ya. 1 ya, Pak. 1. Nah, 1 berarti dia hasilnya 0. 1 not B itu nih 1 sama dengan 0. Bentar. Ini 0, dia 1. 1 dia, berarti ini 1 0 ya. 1 0, dia 0. Bentar, kenapa ini hasilnya adanya di 0 0 ya? N itu kalau semuanya 1 Pak hasilnya. Oke, saya takut salah ya. Saya coba buka dulu yang slide kemarin. Takutnya ini tabel yang ini salah ya. Atau bahkan ini. N mana N? Nah ya. Ini OR. Ini ya. Coba kemudian gerbang. Nah, not N ini. Ini mana N? Kata N. NOR.
Oh, berarti gerbang yang tadi yang salah berarti ya. Seharusnya satunya adanya di mana nih? Berarti seharusnya satunya di atas sini ya. 0, 1, 0, 0, benar ya? Iya Pak, yang 0, di 1, 0, 0. garis 2. Apa? Nah, gitu ya. 1, 0. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contoh rangkaian kombinasional dengan 3 masukan. Tadi itu adalah 2 masukan, ini ada dengan 3 masukan ya, berarti A, B, C ya. Ini outputnya itu adalah D. 3 masukan, 1 keluaran ya. Ini B-nya. A berarti D sama dengan, kalau kita tuliskan di sini berarti kan berarti D sama dengan A. Ini apa nih? NOR ya. A NOR B ya. A NOR B, E-nya itu adalah B N C ya. Benar guys? Benar ya. A NOR D, A NOR B, sorry, A NOR B, B N C. Maka Q-nya itu adalah D NOR E, yang mana D NOR E itu terdiri dari A NOR B, NOR A B N C ya. Nah, kurang lebih untuk rangkaian tabel kebenaran dari rangkaian kombinasional 3 masukan kronologis seperti ini tadi ada D sama dengan A NOR B, D sama dengan A NOR B, berarti not or. Or itu adalah apa? Akan bernilai salah jika dua-duanya salah. Dua-duanya salah Pak. Oke ya. Nah, ini dua-duanya salah berarti jadi 1 ya. Dua-duanya salah berarti 1. Semuanya adalah 0. Sedangkan N tadi katanya adalah akan bernilai benar jika dua-duanya benar. Ini 1, 1, 1 ya. 1, 1, ini 1. NOR tadi, nah ini dinorkan. Berarti not or. Not or itu kebaikan dari or. Berarti yang jadi yang tadinya 0, 0 itu 0 menjadi 0, 1 juga 0 ya. Satunya hanya di 0, 0 itu 1. Seperti ini. Nah, itu 3 masukan. Sekarang ada yang 4 masukan ya. Contoh rangkaian kombinasional dengan 4 masukan di sini. Ini E sama dengan ANB, F sama dengan CN, D. Ini ada 2 outputan, Q1 dan Q2, yang mana Q1 itu adalah ENB, ENB, dan Q2-nya itu adalah E NOR F. Ya. Nah, tabel kebenarannya berarti 4, berarti ada berapa? Kalau 4, tulisnya 16. 16 ya. Ini belum selesai ini ya. Ada 16 di sini. Nah, itu. Lalu ada yang disebut dengan namanya teori De Morgan. Nah, kemarin sempat dibahas nggak ya? Saya lupa lagi. Teori De Morgan itu apa? Nah, teori De Morgan itu berguna untuk mengimplementasikan operasi gerbang dasar dengan gerbang alternatif. Yang mana teori De Morgan ini menyatakan bahwa setiap ekspresi logika biner tidak akan berubah. Ya, saya ulangi, bahwa setiap ekspresi logika biner tidak akan berubah jika pertama mengubah seluruh variabel dengan seluruh komplemennya, yang kedua mengubah semua operator n menjadi or, yang ketiga merubah semua operator or menjadi n dan mengimplementasikan seluruh ekspresi. Jadi kalau terdiri dari sifat-sifat yang 4 ini, maka dia ekspresi logikanya itu tidak akan berubah. Contoh penerapan teori De Morgan di sini ya. Masih ingat ini cara membacanya seperti apa? Baik. Lupa Pak. A N B komplement sama dengan A or B ya, komplement. Komplement. Nah, kan di sini gini ya. Mengubah semua operator n menjadi or, mengubah semua operator or menjadi n gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini.
Komplemen dari suatu ekspresi dapat diubah dengan cara masing-masing variabelnya dikomplemen dan perubahan operasi N dengan OR atau sebaliknya. Nah, perubahan gerbang logika untuk mengekspresikan suatu logika proses dapat dilakukan dengan menggunakan teori De Morgan di atas. Oke. Nah, contohnya ini penerapan teori De Morgan ya. Tadi dikatakan bahwasanya ANB itu sama dengan ANB komplement sama dengan A OR B komplement. Kita cek di sini ya. Nah, sini ANB gitu ya. Dikomplementkan ANB. ANB komplement itu seperti ini. ANB komplement ini adalah A OR B komplement. Ya. Yang ini A komplement or A komplement or B komplement. Yang ini adalah Q itu sama dengan A komplement N B komplement. Nah, tidak apa namanya? Sama saja ya. Oke, nah ini latihan. Ubahlah ekspresi berikut dalam bentuk lain dengan menggunakan teori De Morgan. Ya. A or B komplement or A ya. Nah, gambarlah rangkaian kombinasional untuk ekspresi di atas. Gambarkan rangkaiannya, buat tabel kebenarannya. Kita bahas bareng-bareng. Silakan. Berapa menit kira-kira? Berapa menit? Zuhad, ada Zuhad di sini. Cukup? Halo, Assalamualaikum. Cukup? Tes, suara saya terdengar? Ya, Pak. Dengar ya? Dengar ya? Dengar, Pak, dengar. Cobain dulu aja ya. Nanti kita bahas bareng-bareng hasilnya. Kurang lebih jam 8. Nanti kita ini lagi ya. Kita bahas bareng-bareng. Cukup 15 menit? Cukup ya? Insya Allah cukup. Cukup ya. Silakan. Zuhad, mengerti Zuhad? Ya, gimana Pak? Sudah beres belum? Coba di share screen. Oke, boleh Pak. Tanggal berapa? 14 ya? Saya selesai tapi jawabannya kayaknya salah. Jadi berdasarkan tadi apa yang telah disampaikan, di soalnya kan pertama itu sudah terlihat ya Pak ya? Ya. Jadi yang pertama itu kan ini ada A, B, terus ini ada N, not, sama OR. Nah, di soalnya itu kan pertama A dan B dikomplemen ya, ini pakai not kan ya komplemen itu, jadi A dan B komplemen or A. Nah, hasilnya gini. Terus menggunakan hukum De Morgan tadi, kita ubah yang A NB tadi jadi A or B komplemen, karena kan A NB komplemen sama dengan A or B komplemen ya. Nah, di bawahnya sini saya coba buat A or B dikomplemen or A-nya tetap, karena di yang akhirnya nggak ada komplemennya ya, jadi tetap dibuat OR, di ujungnya tetap sama pakai OR. Nah, di sini awalnya sama-sama nyala, di kondisi false, ya, false, hasilnya sama-sama nyala. Terus kalau A-nya true, nyala, yang bawahnya juga sama, A-nya true, nyala. Kalau yang B-nya doang yang true, nyala, yang B-nya doang yang true, nah di sini ada beda, yang sini malah mati. Selebihnya mah sama, kalau misalkan dua-duanya true nyala,
Kalau dua-duanya false nyala, kalau A yang true nyala. Tapi di sini bedanya kalau yang B-nya yang true, yang hasil tadi make De Morgan itu salah, atau mungkin ini rangkaian saya yang salah mungkin. Yang saya dibuat kayak gini hasilnya beda gitu. Yang atas tetap nyala, sedangkan yang bawah jadinya mati. Ya, terima kasih. Ada yang berbeda barangkali? Terima kasih. Ada berbeda barangkali? Sama aja Pak, mungkin bentuk itunya aja yang beda, gerbang logikanya. Gimana coba saya lihat? Saya ditulis Pak, nggak dibuat itu. Yang lain ada yang bisa perlihatkan? Yang bisa memperlihatkan? Tidak ada. Udah diem semua. Ada yang bisa memperlihatkan? Atau tidak ada? Tabel kebenarannya barangkali siapa yang sudah? Pak, saya izin bertanya Pak. Ya. Itu yang di Inos Pak, slide-nya itu salah Pak, jadi dua-duanya yang pertemuan 3. Oh gitu, ya nanti bisa di-upload ya? Iya Terima Pak. kasih. Terima kasih. Ya Pak. Sudah dicek lagi. A and B complement or A ya. Ya sudah ya. Nah, sudah kita lanjutkan ke materi yang lain terkait aljabar boolean. Ini ada yang share ini. Kita lihat ya. Kita lihat. Ada Pak. Lihat Pak. Oke, sekarang masuk ke aljabar boolean. Nah, di script kita sudah belajar juga aljabar boolean ya. Nah, di sini di satu komputer aljabar boolean itu digunakan dalam proses penyederhanaan persamaan. Nah, penyederhanaan ini dilakukan untuk meminimalkan fungsi pembangunan rangkaian digital, sehingga diperoleh sistem dengan struktur yang paling sederhana. Nah, istilah yang umum yang bisa kita pakai gitu ya, ada komplement, ada produk, ada sum. Kalau di script kan kita sempat belajar SOP ya, sum of product, product of sum ya. Nah, komplement ini dari A adalah A komplement, variabel dan komplementnya disebut litera. Nah, produknya itu operan N antara dua litera dalam membentuk implisan. Contohnya itu A komplement B, A B komplement, C komplement, dan B adalah implisan untuk fungsi 3 variabel. Nah, si B ini adalah implisan untuk 3 variabel. Nah, itu produk. Kalau misalkannya sum, operasi OR antara satu litera dengan litera lain, contohnya itu A or B, A or B, A or B, A or C komplement, dan B komplement or C adalah operasi sum ya. Bisa dilihat udahnya. Sum menggunakan plus, produk menggunakan titik. Nah, lalu ada yang disebut dengan yang namanya minterm ya. Dalam boolean. Jadi untuk pertemuan ini sebenarnya kita kan ini hanya implementasi dari discrete ya. Di discrete sudah dipelajari ya ini semua ya.
Perkalian yang melibatkan semua input dari fungsi, contohnya itu adalah AB komplement C, ABC komplement, dan A komplement BC adalah minterm untuk fungsi 3 variabel ABC. Sementara itu, A komplement B, AC, dan AC komplement bukan minterm dari fungsi 3 variabel A, B, dan C. Nah, maksudnya, penjumlahan yang melibatkan seluruh input fungsi, contohnya A, B, C komplement, A komplement, B plus C, dan A komplement plus B komplement plus C adalah maksum untuk fungsi 3 variabel, yaitu A, B, dan C. Sementara itu A komplement B, A komplement OR B, A OR C, dan A OR C komplement tidak termasuk yang namanya maksum. Ya. Urutan operasi boolean seperti ini, not dulu, and, dan OR. Produk lebih didahulukan daripada sum ya. Contohnya ABC komplement OR AC sama dengan berarti AB C komplement OR AC. OR diakhirkan ya, yang didahulukan berarti notnya dulu bukan dipisahkan. A B C komplement plus AC. Nah, komplement C adalah atau komplement C komplement adalah proses yang pertama, ini yang pertama, lalu perkalian A dikali B dikali C komplement, dan baru sekarang A N C ya, adalah proses berikutnya. Nah, penjumlahan A kali B kali C or A kali C adalah proses terakhir. Ya, jadi yang pertama dikalikan dulu lalu dijumlahkan. Ini bentuk penjumlahan dari perkalian tabel kebenaran yang terdiri dari input sebanyak n buah. Sebanyak n buah memiliki jumlah baris sebanyak 2 pangkat n. Satu baris untuk setiap satu nilai input, misalkan inputan 3 buah bilangan. Maka jumlah baris dalam tabel adalah 2 pangkat 3, karena inputannya itu ada 3. Jadi sama dengan 8 baris. Nah, bentuk penjumlahan dari perkalian kurang lebih seperti ini. Misalkan ada 2 buah inputan, yaitu A dan B, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, setiap baris menunjukkan minterm yang bersesuaian. Contohnya minterm untuk baris pertama itu adalah A komplement B komplement, karena A komplement B komplement bernilai benar. Jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Saya ulangi. Minterm untuk baris pertama adalah A komplement B komplement. Karena A komplement B komplement bernilai benar, ya, jika A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Nah, di sini terdapat satu baris minterm yang outputnya Y bernilai benar, yaitu A B komplement. A 0 B 0, nah sama dengan Y-nya 0 ya. Nah, dia akan benar ketika A B komplement ya, atau A1 B-nya itu adalah 0. Nah, bentuk penjumlahan dari perkalian. Ini menjumlahkan tabel kebenaran yang memiliki nilai output lebih dari satu baris. Nah, kalau tadi outputnya itu 1 ya, ini ya. Cuman dia doang ya. Nah, kalau misalkannya nilai output itu lebih dari satu baris, persamaan boolean untuk tabel kebenaran tersebut adalah dengan menjumlahkan mintermnya. Sehingga didapatkan hasil untuk tabel kebenaran yaitu kebenaran tersebut adalah Y sama dengan A komplement B plus A B
komplement. Ya, Y-nya ada 2. Nah, terdapat 2 baris minterm yang outputnya Y bernilai benar, yaitu A komplement, B komplement, atau A0, B0, dan A1, B0. Nah, ini nih. Buatlah tabel kebenaran untuk kondisi berikut. Andi pergi ke rumah neneknya jika hari libur dan ada kendaraan. Dia tidak bisa pergi ke rumah neneknya jika tidak libur dan tidak ada kendaraan. Rancanglah rangkaian yang menghasilkan nilai benar hanya untuk kondisi benar, hanya untuk kondisi Andi pergi ke rumah neneknya. Nah, kira-kira bisa nggak? Coba dicoba dulu ya. Coba dulu. Supaya matikan dulu audionya. Silakan siapa ya? Ceweknya yang belum saya panggil siapa ya? Kita panggil di kampus. Nada sudah ya. Yang belum Sami saja deh, belum Sami ya. Sami Irham Nila itu perempuan lagi. Perempuan ya? Assalamualaikum Sami. Sami laki-laki, Pak. Saya lagi. Mohon maaf. Iya, Pak. Punten. Saya dulu pernah punya teman sekelas pas kuliah. Namanya Nindi. Tapi laki-laki juga. Coba. Nah, jauh. Tapi saya belum, Pak. Ini ada sebenarnya kurang lagi baca mati lagi soalnya tadi teh sinyalnya agak berkendala jadi agak suara bapaknya kurang jelas lagi di sayanya. Ya. Gak apa, saya pengennya sama saja deh. Sama belum pernah ke depan ya dulu ya? Udah Bapak minggu kemarin. Udah minggu kemarin. Kan tadi laki-lakinya udah nih. Apa tadi tuh? Zuhad ya? Nada belum ya? Assalamualaikum. Nada. Perangkatnya 2, matiin 1. Lagi record, Pak. Apa? Kenapa? Lagi record katanya, Pak. Oh ya, Fitriani. Iya, Fitriani. Saya sudah, Pak. Ya, Fitriani aja sama. Sudah dipanggil maksudnya minggu kemarin. Sudah. Siapa yang belum itu? Siti Nurhayati belum ya? Silakan Siti. Siti. Halo Siti. Tes. Atau siapa aja yang sudah? Boleh? Pak, saya sudah, Pak. Ya, kamu aja, Ray. Sebentar, Pak. Boleh lihat soalnya lagi nggak, Pak? Soalnya lagi ya.
Oh ya Pak, sudah Pak. Boleh Pak. So. Biasanya di ini dulu ya. Oke. Ray, maaf, itu ke-mute, Ray. Oh iya, maaf lupa, astagfirullah. Maaf. Lupa. Ini kan A itu menunjukkan si Andi lagi libur. Yang B itu si Andi ada kendaraan. Yang C itu si Andi pergi. Jadi kan di soal minta jika Andi ada kendaraan dan Andi libur, maka Andi pergi. Berarti A dan B, maka C. Karena jumlah variabelnya ada 3, maka tabel kebenarannya dibuat menjadi 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8 gitu. Terus kalau kita lihat A dan B 1 dan 1 sama dengan 1. Terus 1 maka 1 hasilnya 1 atau true gitu. Segala nilai apapun kalau misal yang bagian akhirnya nih apa ya sebutannya ya, kesimpulannya itu false, itu maka hasilnya false gitu. Berarti yang rangkaian yang menghasilkan sebuah kebenarannya itu yang ini Pak, yang pertama, yang 0, yang A0 gitu. Ini kan A0, A1 sampai A7 gitu. Ini Pak yang menunjukkan kebenarannya gitu. Karena bernilai true semua. Ya, yang lainnya barangkali ada yang berbeda nggak? Ada yang berbeda? Tidak? Sudah ya? Mungkin sama semua kayaknya Pak. Yang lainnya barangkali siapa? Kalau tidak ada. Sebenarnya
di rangkaian logika ini ada yang disebut dengan yang namanya mungkin di buku yang punya Rai itu ada ya. Tadi ada yang namanya ada yang namanya half adder ya. Lalu ada yang namanya full adder. Ada ya. Siapa namanya? Rai ada ya? Ada Pak, ada. Multiplexer gitu ya. Ada. Decoder gitu ya. Dan Iya, yang ada lain. Pak. Tapi mohon maaf nih, saya hanya harus sampai situ dulu. Nanti coba teman-teman semua di sini belajar mandiri dulu terkait hal tersebut. Jadi ada yang disebut namanya half adder ya, full adder. Nanti half adder, full adder, multiplexer, decoder. Nanti minggu depan kita coba diskusi ya. Mungkin ya, jadi saya chat di sini. Tapi di buku mah Pak, saya cuman ada ini aja sih Pak. Ada apa? Di buku tuh adanya multiplexer, encoder prioritas, decoder, sama 7 segment Pak. Cuma penjumlahan BCD. BCD. Binary code decimal. Cuman itu sih Pak. Yang di buku ada saya. ya? Kenapa? Ada Pak, multiplexer ada. Tapi nanti dicoba dulu, walaupun bukunya cuma ada decoder dan multiplexer ya. Ada ya? Dua itu ada ya? Ada Pak. Nanti berarti yang duanya nanti coba cari di sumber yang lain. Nanti kita coba diskusi terkait keempat hal ini ya minggu depan. Itu saja mungkin hari ini. Absennya pakai apa namanya LMS aja. Ada kan di LMS ya? Ada Ray? Coba dicek dulu absensinya. Lagi dicek Pak, lagi dicek Pak. Belum ada Pak. Belum ada. Belum Pak, belum. Kalian saya dimasukkan kayaknya ya. Terus yang kemarin itu saya salah kirim apa ya? Yang ini Pak, yang gerbang logikanya itu sama Pak, saya sama yang materi sistem bilangan slide-nya. Oh gitu, sama? Iya Pak. Judulnya beda di sini ya, tapi isinya sama. Sama isinya. Oh, absen dulu ya. Absen. Sekarang pertemuan berapa sekarang tuh? Ke-6 Pak. Ke-6. Buat minggu depan udah terakhir ya, sebelum ujian ya? Iya. Kisi-kisi UTS Pak. Ya, yang kemarin pelajari aja itu sampai gerbang logika, rangkaian kombinasional itu aja. Ini kelas apa ini? Kelas C Pak. Kelas C. Udah ya, sudah bisa absen, sudah bisa tuh. Bentar. Coba bisa nggak? Dibuka nggak? Absennya. Belum Pak, belum. Oh, session. Belum bisa Pak. Sessionnya belum tambahin. Sekarang tanggal 14. Saya kasih waktu sampai jam 9 ya. Sekarang today. Coba sekarang ada ya? Udah? Ada Pak, ada. Ya. Silahkan di... Ada Pak.
Sekalian coba absen, saya coba lihat. Yang salah itu berarti yang gerbang logikanya ya? Iya Pak, yang gerbang logika. Sudah saya perbaiki kayaknya sama yang sekarang ya. Kan materi yang sekarang pun udah saya masnya udah di entry ya. Ya, sudah. Terima kasih, kita ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.